Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Welcome back to my YouTube channel Ipang Project. Ya, kali ini lagi gabut saja ya bosku. Kali ini saya akan membuat video sederhana tutorial cara menyusun file-file kaligrafi atau ornamen yang mau kita cutting sampai kemudian di save dalam bentuk file G-code, kemudian siap di cutting. Karena kebetulan ada permintaan dari salah satu subscriber saya dari Pinrang, Bapak, saya lupa namanya Bapak siapa, yang jelas dia tukang aluminium, dia belum sempat sebutkan namanya. Oke, inilah contoh file yang akan kita susun. Video sebelumnya sudah ada file ini saya sediakan untuk kalian, siapa tahu ada yang membutuhkan untuk siap cutting. Ini pun saya buat karena permintaan salah satu subscriber tukang aluminium dari Pinrang. Jadi ini kita copy dulu. Ini ukurannya 44 x 368. Kita akan coba susunnya. Jadi video ini hanya sekedar contoh bosku ya, kalian bisa bereksperimen sendiri. Ini kita buka tab baru, ukuran triplex 122 x 244 cm. Oke, kita buka, kita bikin kotaknya ini 44. Kita klik dua kali yang kotak tadi, ukurannya ukuran triplex. Supaya tidak gagal paham, diikuti saja bosku videonya sampai selesai. Ini filenya kita copy ke tab yang baru tadi supaya tidak tercampur ya. sengaja di copy supaya tidak tercampur. Ini kotaknya sudah kita buat tadi, ukuran triplex. Jadi kalian bisa menyusun filenya itu sesuai dengan ukuran atau bahan material yang ingin kalian pakai. Kebetulan di sini saya biasanya kalau cutting itu full triplex, jadi saya menggunakan media atau frame ukuran triplex saja. Sisanya kalian bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan material yang atau sisa-sisa material yang bisa dipotong-potong. Kalau ayat-ayat seperti ini bisa dipotong-potong sesuai dengan sisa-sisa bahan. Jadi sisa bahan yang tidak terpakai bisa dipakai kalau dipotong-potong seperti ini. Jadi ini warnanya bisa dihilangkan, garisnya bisa dihilangkan, sisa kita warnai supaya lebih terang. Jadi kalau menyusun filenya itu alangkah bagusnya jangan didobel ya, dikasih garis sama warna. Bagusnya pilih salah satu, entahkah itu warna saja tidak pakai garis atau garis saja tidak pakai warna, seperti itu. Ini kita pisah-pisah, kita susun dulu seperti ini, nanti kemudian kita susun lebih rapi lagi. Ini bisa disusun ke bawah, terserah pokoknya bagaimana caranya supaya material itu tidak ada yang terbuang, seperti itu. Ini kita hilangkan warnanya saja, kita pakai garis. Ini juga kita hilangkan. Oke, supaya dia muncul bentuk tulisannya. Sisa disusun-susun saja. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau subscriber saya, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah dibantu share-nya untuk meramaikan video saya. Jangan sampai iklannya jangan sampai di skip ya bosku ya. Ini disusun biasa aja.
usahakan setiap gambar, setiap file itu spasinya itu minimal 0,5 mili ya, minimal 0,5 mili, maksimal 1 cm. Supaya kenapa? Supaya tidak rusak pada saat di cutting. Nah, ini kotanya kita bikin dulu pembatas, klik kemudian kontur. Ini kan ukuran triplek, kita kasih pembatas dulu bagian dalamnya, minimal itu 1 cm, bisa dikasih 1 cm. Kalau mau aman 1,5 cm atau 2 cm ya. Ini hanya sekedar contoh, saya kasih 2 cm, tapi biasanya rata-rata untuk cuttingan itu mentok sekali itu 1 cm, tapi bagusnya sebenarnya 1,5 cm. Supaya kenapa? Supaya pada saat kita menyusun itu seperti ini, ada batasnya dari frame ukuran triplek ACP itu tadi, supaya nyusunnya juga enak. Nah, ini kan sudah ada batasnya. Nah, susun filenya jangan sampai lewat dari garis yang sudah dibuat seperti itu. Itu hanya untuk pembatas sementara, nanti kalau selesai disusun juga dihapus seperti itu bosku ya. Dibuat sampai ukuran hairline yang paling tipis. Itu hanya untuk pembatas sementara pada saat kita menyusun, supaya spasinya itu benar-benar sesuai yang kita inginkan, apakah 1 cm, 1,5 atau 2 cm seperti itu. Ini kita rubah saja jadi 1 cm saja seperti umumnya. Kenapa harus dikasih pembatas seperti itu? Kenapa harus ada frame? Kenapa harus ada frame? Karena agar pada saat kita mau cutting ukuran triplek, misalnya itu ACP, tidak keluar dari jalur. Atau ACP itu kan kalau disimpan di atas mesin itu dia harus diikat, ada skrup kiri kanan atas bawahnya, itu harus ada skrup untuk memegang framenya supaya tidak goyang, atau supaya ACP nya tidak goyang. Makanya harus ada spasi, tidak boleh lebih, harus ada frame. Fungsinya frame juga pada saat dipasang materialnya itu bisa dibaut seperti itu, atau dijepit pakai kayu, pakai MDF, AMR bisa. Seperti itu, harus ada frame supaya gambar tidak rusak. Seperti itu bosku ya. Jadi ukuran triplek itu kan 122 x 244 ya. Kalau membuat jarak itu paling minimal sekali itu 120 x 240 seperti itu. Jadi batas frame itu minimal 120 x 240. Itu sudah lumayan cukup kalau gambarnya itu full. Jadi ini disusun-susun saja semua satu-satu. Ayat-ayat ini sebenarnya supaya tidak terlalu banyak makan tempat, bisa dipotong-potong sebenarnya. Contoh ayat ini yang saya buat ini kan, ini sebenarnya bersambung antara ini di sebelah, tapi sudah saya potong supaya tidak terlalu banyak makan tempat. Seperti itu bosku. Jadi disusun saja satu-satu semuanya. Usahakan pas ini garis di bawah, pas garis yang sudah kita buat tadi pembatasnya ya. Jangan lupa spasi tiap huruf atau tiap ornamen, tiap gambar itu minimal 0,5 cm ya, atau 1 cm lebih bagus, supaya pada saat di cutting atau dipotong di mesin CNC itu tidak rusak gambarnya. Seperti itu. Kalau untuk pelengkap-pelengkapnya yang lain ini seperti tanda baca, pasdit, alif, mata pancing, huruf V, ini bisa dimasukkan di ruang-ruang yang kosong. Ini hanya sekedar contoh ya, sisa diatur saja bosku semuanya. Ini dipercepat saja videonya supaya tidak terlalu lama, karena ini durasinya cukup lama, karena ini saya buat
mulai menyusun sampai men-setting di aspir, langsung siap cutting. Oke, disimak saja sampai selesai bosku ya. Ini durasinya lumayan panjang. Untuk permintaan subscriber saya ini, tolong disebutkan namanya ya kalau bisa. Di japri saja atau di komen nama aslinya di bawah supaya enak di save-nya namanya. Karena yang saya save pertama itu tidak ada namanya. Oke, ini kita susun saja satu-satu. Kasih pas dari batas yang sudah kita buat. Terus kasih spasi, ini contoh spasinya ya, minimal 0,5 cm atau 5 mili ya. Ini hanya sekedar contoh untuk menentukan jaraknya apakah sudah pas atau sudah sesuai yang diinginkan atau tidak terlalu kecil. Bagi yang kalian yang butuh filenya ini, silakan nonton video saya sebelumnya. Ada saya sudah sertakan ya, jangan sampai di skip ya, karena passwordnya itu cukup panjang di video saya sebelumnya. Passwordnya itu cukup panjang, jadi jangan di skip videonya supaya kalian bisa download dan lihat passwordnya seperti itu. Ini kita percepat saja. Ini bisa diputar-putar. Ini hanya sekedar contoh ya. Sebenarnya bisa lebih rapi lagi daripada ini, karena ini hanya sekedar contoh ya. Ya beginilah. Begini saja dulu. Ini sudah lumayan cukup rapi sebenarnya. Usahakan kalau mau aman jangan sampai ada ruang yang kosong. Jadi yang kecil-kecil itu fungsinya untuk mengisi ruang yang kosong. Fungsinya apa? Supaya kita bisa menghemat bahan juga. Seperti itu. Kalau menggunakan potongan-potongan ya diukur saja sebenarnya. Jadi diukur saja berapa potongan, tiap potongan itu berapa ukurannya, kemudian dimasukkan di dalam bentuk frame, dibuat di Corel. Kebetulan kali ini saya menggunakan Corel X7. Jadi diukur, kemudian dibuatkan frame. Kemudian setelah ada ukurannya semua, silakan masukkan ke dalam file itu pisah-pisah, silangkah dibongkar atau di ungroup. Jadi file yang sudah, misalnya ada file yang tak group, silakan di ungroup, dipisah-pisah, kemudian dimasukkan di tiap-tiap frame yang sudah diukur tadi itu. Untuk cara cuttingnya ya dipisah-pisah tiap frame. Selesai satu frame kita cutting, lanjut lagi file kedua, dibuka lagi, dipasang lagi, seperti itu bosku ya. Seperti itu ya guys ya. Oke, buat para penonton dimanapun kalian berada, salam kenal, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan rezeki kita semua mengalir deras tanpa batas, amin amin rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini tidak mengurangi, semoga bisa bermanfaat dan kita bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, amin amin rabbil alamin. Ini diputar-putar saja, bisa dihilangkan warnanya seperti ini. Kalau memang tidak terbentuk gambarnya, bisa dikasih lihat garisnya saja. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau tidak ada warnanya, kalau pakai warna, jangan hilangkan garisnya. Tapi kalau hanya pakai garis saja bisa, tapi hilangkan warnanya.
jangan dijadikan satu, lebih amannya, lebih bagusnya begitu bosku. Ini ya tadi yang sudah dipotong, bisa disusun-susun saja, isi ruang kosong, diputar-putar lalu dicelup. Oreo kapang. Nah, ini ornamennya, ini ornamen sudut, diatur saja posisinya di mana yang bagus, bagaimana bagusnya supaya bahannya pas, disusun-susun saja. Ini hanya sekedar contoh ya. Kenapa warnanya berbeda, saya kasih warna berbeda karena ini kan bukan ayat sudut, jadi bagusnya itu tiap gambar gambar atau apapun itu dipisahkan warnanya supaya gampang gampang ditandai seperti itu bosku ya. Ini lumayan lama bosku, ini edit bikin videonya ini lumayan lama ya. Ini saja durasinya sekitar 30 menit. Ini saya bikin dari tadi sore ini sampai ba'da isya ya, main-main sekitar 4-5 jam sampai selesai diupload. Nah, ini untuk garisnya bisa kita potong pakai two point line, klik kontrol tarik ke bawah. Ini hanya salah satu sekedar contoh untuk memotong. Kalau sudutnya bisa dipotong model begini, saya usahakan garisnya kasih lebih, nah, baru kita potong seperti itu. Isi keluar di ungroup. Nah, ini sudah terpotong. Itu hanya salah satu contoh. Jika ornamennya atau listnya terlalu panjang bisa dipotong-potong, jadi disesuaikan saja. Kalau sudut-sudutnya ya bagus dipotong kayak begini modelnya. Ini hanya salah satu potong menggunakan two point line, atau bisa juga menggunakan kotak atau kubus seperti ini, tinggal di intersect nantinya. Nah, ini hanya contoh. Ini hanya contoh memotong ya. Nah, ini salah, bukan digabungkan tapi di intersect ya. Klik kotaknya, kemudian klik gambarnya, kemudian intersect. Nah, selesai di intersect, dikasih keluar, bisa juga dikasih warna. Nah, kasih keluar, kasih masuk. Cuma kalau di intersect itu gambarnya tetap ada, jadi dia double atau tercopy ya, seperti itu. Tidak seperti cara memotong tadi memakai two point line. Nah, ini ukuran kotaknya juga bisa diperpanjang, berapa panjangnya bisa diperpanjang sesuai dengan ukuran kotak yang kita mau bikin, atau bisa juga disesuaikan dengan lebar ukuran triplek menjadi ukuran 120. Untuk caranya ya, kita tampilkan transformation yang di sebelah kanan agar bisa di copy ke kiri dan ke kanan. Nah, ini salah ya, ini di tulisan di itu kopinya di bawah dikasih angka 1 kali kopi. Ini ukuran kotaknya supaya tidak, ini hanya sekedar contoh ya, supaya tidak terlalu banyak potongannya, dikasih memanjang saja, dikasih ukuran lebar triplek saja 120 kali 120, banyak 120. Ini hanya sekedar contoh ya. Untuk contohnya tadi, ini kan pas pemotongan di sebelah dengan sudut kanan sudut kiri itu harus seimbang.
Karena ini saya merubah jenis potongannya pakai kubus. Nah, kita memulai dari ujung dalam. Nah, tinggal di copy ke sebelah. Copy ke kiri ya. Ini hanya sekedar contoh supaya cepat selesai. Nah, di copy yang seperti ini ya. Usahakan jangan ada sisa. Ini hanya sekedar contoh ya. Cara ambilnya ya seperti tadi, pakai intersect. Kalau untuk gambar-gambar yang besar, misalnya kayak ornamen, full dinding, cara memotongnya untuk siap cutting itu seperti ini, pakai intersect. Itu cara memotongnya jadi lebih gampang dibandingkan memakai 2 point line. Kecuali gambar-gambar kecil ya cocoknya pakai 2 point line. Nah, ini klik gambarnya, kemudian klik kotaknya, intersect, kasih keluar, klik gambar, klik kotak, intersect, kemudian kasih keluar. Kalau gambar-gambar kecil cocoknya memotongnya itu pakai itu tadi 2 point line. Nah, ini gambarnya sudah keluar, di ungroup, kemudian dikasih berdiri bisa, dikasih lurus juga bisa, diatur saja posisinya mana bagusnya. Ini hanya sekedar contoh, jadi saya susun berdiri saja. Nah, ingat setiap gambar itu minimal itu jaraknya, gambar dengan gambar itu minimal 0,5 cm ya, atau 5 mili. Biasanya juga kalau mau aman, misalnya listnya banyak bersusun, untuk lebih kuat supaya tidak goyang pada saat di cutting, bisa disambung. Jadi antara gambar satu dan gambar satu itu dibuatkan satu penyambung atas bawah, hanya untuk pemegang saja. Kalau list, karena tidak apa-apa ditambah ke penyambung supaya tidak goyang. Nanti setelah selesai tercutting atau mau dipasang bisa dipotong-potong seperti itu. Ini anggaplah kita sudah selesai dipotong semua, sisa diatur-atur saja posisinya. Ini hanya sekedar contoh ya. Jadi diatur saja bagaimana bagusnya. Nah, ini tadi kita hapus sisa latarnya ya. Latarnya ini kan beda warna. Dia warna hitam biasanya itu latar. Kita bikin ukuran triplek dulu 120 kali 240 saja ya. Ukuran triplek 120 kali 240. Itu framenya. Kenapa dibikin begitu? Supaya enak ya. Jadi sudah ada lebihnya ini, kiri kanan atas bawah 1 cm dari frame ukuran triplek. Nah, cara potongnya kayak tadi. Ini ukurannya 120 kali 240, ini di copy saja ke sebelah. Kemudian jadi ini cara potongnya bagusnya disesuaikan dengan lebar ini saja, lebar frame yang sudah kita buat. Jadi tinggal klik kotaknya, kemudian tekan shift, tekan gambarnya. Kemudian kasih lurus, pilih tengah. Nah, setelah posisinya seperti ini, sisa di copy ke sebelah saja sampai gambarnya semua terambil. Nah, ini masih ada lebih, copy lagi. Nah, oke. Sisa diklik gambarnya, klik kotaknya yang mulai dari sebelah kiri tadi, kemudian intersect, diganti warnanya supaya tidak pusing. Nah, ini sudah pas ukuran ukuran yang sudah kita buat tadi, frame 120 kali 240. Nah, ini sudah sesuai dengan frame lebar triplek 120, jadi sudah ada batasnya. Nah, intersect saja. Ini kalau disusun semuanya jadi satu, sama panjangnya, tidak ada bedanya dengan gambar aslinya. Oke, seperti ini satu-satu. Jadi kalau sebelum disusun semua itu file kan ada desain aslinya, ukuran realnya. Jadi jika sudah ada ukuran realnya sesuai dengan apa yang ada di lapangan, ya kemudian
Itu saja yang dibongkar, jangan dirubah-rubah ukurannya seperti itu. Jadi tinggal mengikuti dari bahannya saja. Ini sisa diatur, disesuaikan, kasih pas garisnya dari frame yang kita buat tadi. Bikinkan jarak minimal 0,5 cm atau 1 cm lebih bagus. Ini hanya untuk pembatas saja supaya memang pas-pas. Kasih pas saja ukurannya seperti itu. Nah, oke, begitu saja seterusnya bosku ya. Nah, ini gambar terakhir, masih ada yang satu. Oke, ingat ini sebentar garisnya kita hilangkan semua, hanya sisa warna saja. Nah, ini sisa diputar-putar. Ya, perhatikan saja sampai selesai. Ini kita sudah selesai, kita hapus ini tadi file aslinya. Nah, ini sudah selesai disusun ya. Untuk latarnya ini sudah pas, kita hilangkan garisnya ya. Ini sisa warna. Yang di sebelah itu sebenarnya masih bisa lebih rapi lagi, tapi ini hanya sekedar contoh ya bosku ya. Silakan bereksperimen. Nah, ini kita simpan dulu filenya satu-satu. Kita copy buat tab baru, ukuran triplek 122x20 122x244. Nah, ini kita copy semua dengan framenya ke sebelah supaya tidak tercampur. Jadi kalau cara save-nya harus dipisah satu-satu, kemudian taruh di tengah meja, di tengah frame, kasih pas, atau bisa juga tekan Ctrl P, tapi harus diblok dulu semua baru ditekan Ctrl P. Nah, tinggal di save as. Sebenarnya bisa di save tanpa garis sebenarnya, atau framenya, cuma ini video saya sertakan dengan garisnya. Nah, tinggal ditulis namanya, ini latar, simpan dalam bentuk PDF. Kenapa harus dalam bentuk PDF? Karena kalau mau dimasukkan di Aspir untuk diproses siap cutting harus berbentuk PDF. Nah, ini sekedar contoh ya. Bisa di save tanpa frame garisnya yang tadi, kotaknya bisa dihapus sebenarnya, bisa juga tidak. Nih, kedua lagi kita save. Jangan lupa ini kan ada garisnya dalamnya tadi. Ini jangan lupa dihapus dulu tuh garisnya itu. Garis untuk penanda tadi dihapus. Kotak luarnya sebenarnya bisa dihapus juga, bisa juga tidak. Sisa kebetulan di sini saya save dengan garisnya. Ya, sisa di save, dikasih nama, disimpan dalam bentuk PDF. Oke, sudah selesai di save. Oke, selesai semua. Ini hanya sekedar contoh bosku ya. Filenya sebenarnya bisa disusun kayak begini juga. Ini taruh sebelah sini bisa, supaya kelihatan rapi. Oke. Sisa selanjutnya kita buka Aspir untuk buka filenya, untuk susun filenya tadi. Oke, ini filenya kita masukkan.
Jadi bisa di open di situ, di open, dibuka, klik OK. Ini ukuran template, kita blok gambarnya. Jangan diambil garis luarnya ya. Jangan, tidak boleh diambil garis luar. Kalau diambil itu rusak gambar luarnya jadi terpotong. Kemudian pilih ini. Bisa diatur seperti ini, jaraknya ini dari material 9 cm, kemudian OK. Pilih ini, kedalamannya bisa 6 karena ini kan ketebalan ACP 4 mili, bisa 6. Menggunakan mata mili 2 mili karena gambar kecil, biasanya saya pakai 2 mili. Bisa disetting seperti ini. Kalau untuk settingan mesin pabrikan ya, spindle-nya 2000, 1900, voltreknya 700 kalau mau aman. Nah, ini seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Kemudian kalkulasi. Oke, seperti ini. Kita cek dulu semua filenya apakah aman. Sebelum di save, kita lihat dulu filenya semua apakah ada yang tidak terpotong atau tidak tercutting di gambar. Kalau semuanya sudah ini, tidak ada yang rusak gambarnya, semuanya ini, baru kemudian di save seperti itu. Atau bisa juga memakai klik kanan open. Kalau sudah close, kemudian kita save. Nah, ini save dalam bentuk G-code ya, dipilih. Kalau baru install Aspir, pilih ini G-code, satuannya mili, tab. Untuk melihat gambarnya apakah ada yang rusak atau ada yang tercutting, bisa juga di blok, kemudian open source untuk melihat garisnya bisa. Nah, ini jika sudah di close. Di save, sorry. Bisa dikasih nama filenya apa. Nah, setelah ini sudah siap di cutting bosku ya. Oke, kita buka lagi latarnya tadi. Ini dia. Ini ukuran framenya sudah ada, sudah dibuat tadi. Kasih ketebalan 3 mili karena biasanya 3 mili. Ini mulai dari kanan, hapus checklistnya, titik nolnya sebelah kiri, kemudian pilih OK, blok gambarnya saja. Bisa juga sebenarnya di save, jangan ambil garis luarnya ya. Bisa di save tadi tanpa garis luar sebenarnya, tapi ini kan pakai garis, jadi di blok gambarnya saja di dalam, jangan garisnya. Settingannya 3 mili, jaraknya 9 mili dari material, klik OK. Setting kedalaman 6, bisa juga kedalaman 7. Yang jelas pas di atas material. Settingannya sama tadi, klik OK. Kalkulasi. Nah, seperti ini dia. Jadi titik nolnya itu tadi sebelah kiri ya, dihapus centangnya, kemudian di save. Nah, seperti tadi. Ini satuannya pilih G-code milimeter ya. Nah, kemudian di save. Bisa dikasih nama. Oke, sudah siap di cutting bosku ya. Ini sudah formatnya file G-code. Oke, di close, selesai semua. Terima kasih bosku ya sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan di share. Jangan di skip iklannya ya. Nah, ini kita buka dulu filenya apa sudah ada tadi. Ah, ini dia, tab. Jadi formatnya tab kalau G-code. Nah, seperti ini hasilnya. Sisa diinput di mastery. Bagi yang ingin tahu bagaimana caranya inputnya, ada video-video saya sebelumnya. Oke, terima kasih sudah nonton bosku. Semoga kalian sehat-sehat semuanya dimanapun kalian berada. Mari Kidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.